Oke, kita mulai ini ya. Ini PU ini penalaran umum ini. Halo semuanya, assalamualaikum. Coba salah satu menjawab. Waalaikumsalam, Pak. Oh ya, Waalaikumsalam, Mbak. nah, bisa dimulai ini ya. Ini dibaca dulu nih, pertemuan keluarga RT 9 dihadiri 15 laki-laki dan 10 perempuan. Pada pertemuan ini Apa? setiap keluarga diwakili oleh satu orang. Terus salah satu agenda pertemuan tersebut adalah untuk memilih pengurus RT baru yang terdiri atas ketua, terus bendahara, sekretaris, ya. Para calon diambil di antara yang hadir. Pemilihan dilakukan secara acak. Nah, banyaknya cara terpilih pengurus dengan sekretaris perempuan. Jadi di sini ketua, terus bendahara, sekretaris. Ini. Nah, gini ya. Nah, sekretaris di sini harus perempuan ini. Harus perempuan. Tapi yang ini tuh bebas. Yang ini tuh bebas. Nah, ini bebas. Maka banyaknya cara berapa coba? Kan tadi laki-lakinya ada berapa? 15. Perempuannya ada 10 perempuan. Ini dipilih satu. Berarti di sini ada berapa cara? Satu cara. 10 cara ya. Bisa si nomor satu, bisa nomor 2, bisa nomor 3 sampai nomor 10. Gitu. Nah, kemudian sisanya ada berapa? Ini, sisa orang di sini. Udah terpilih satu. Sisanya tinggal 24. Ya. Kan totalnya ini kan 25 nih. 24 dipilih 2. Tapi urutannya penting kan? Kepala sama bendahara itu kalau terbalik beda urusan gitu. Misalkan sekarang presiden dan wakil presiden. Presidennya eh, Prabowo, wakil presidennya Gibran. Kalau dibalik presidennya Gibran, wakilnya Prabowo, bisa kacau itu gitu. Berarti ini permutasi bukan kombinasi. 24 diambil 2. Nah, coba silahkan kalian hitung ini. 23. Berarti 24 permutasi 2 dikali 10. Ini ya. 24 permutasi 2 itu berapa? Namanya permutasi itu 24 faktorial dibagi 24 dikurangin 2 faktorial. Ini kalau permutasi begini, baru kali 10. Ya, udah. Jadi ini 24 kali 23 gitu ya. Yang ini 22 ini, 22 faktorial. Jadi yang 22 ke bawah itu kecoret. Ini ya, 24 kali 23 kali 22 terus ke bawah ini ditulisnya 22 faktorial. Dibagi, ini 24 dikurangi 2 itu 22 faktorial. 22 kali 21 gitu. Baru dia kali 10. Ini kali 10. Nah, silakan hitung ini. Ini dicoret. Tuh. Berarti ngitungnya gimana? 23 24 dikali 23. ya, 24 dikali 23. Ini 2, simpan 1, 7. 552. Nah, 2, 5. Ini 5 ya. 552. Jadi ini 5, 5, 2, 1 karena kali 10. 5, 5, 20. Ini jawabannya. Paham nggak begini? Paham, Ada Mbak. pertanyaan nggak? Nggak ada pertanyaan. Udah ya. Nah, sekarang nomor berikutnya. Coba, ada yang bisa ngerjakan, kerjakan dulu. Berapa hasilnya? Untuk memeriahkan suasana pertemuan, dipilih 4 orang untuk menyanyi. Peluang yang terpilih keempatnya perempuan adalah berapa? Nah, jadi sama saja gini nih. Dalam satu ruangan ada 15 laki-laki, terus 10 perempuan. Diambil 4. Berapa peluang keempat-empatnya itu perempuan gitu. Ya.
Tapi urutannya nggak penting. Karena dia ini menyanyi kan ini. Ini Bu apa? Yang itu apa audionya yang tidak membicarakan masalah ini tolong dimatikan. Kecuali kalau membicarakan masalah ini ya. Ini eh, keempat-empatnya perempuan. Gimana? Peluangnya berapa? Ini peluang kalau ini. Kalau ini banyaknya cara ini. Ini tadi banyaknya cara. Banyaknya cara. Terus kalau urutannya dibolak-balik berbeda, itu namanya permutasi. Kalau dibolak-balik sama urutannya, itu namanya kombinasi. Nah, ini keempat-empatnya perempuan. Perempuan Yuli, Siti, misalkan Dewi, misalkan. Terus dibalik. Siti, Dewi, Yuli. Sama aja itu juga yang terpilih gitu. Karena dia menyanyi nggak ada urutan siapa ketuanya, siapa wakilnya, nggak ada. Jadi ini kombinasi nih. Kombinasi dari berapa perempuannya? 10. Diambil berapa? 4. Nah, dibagi. Ini pemilihan 4 ini diambil dari berapa orang secara keseluruhan? 25. 25. Nah, 25 kombinasi 4. 4. Nah, ini dihitung nih. Ya. Coba silakan dihitung coba, ayo. C, Pak, C. C. Ya, saya ntar. Jadi 10 faktorial dibagi 10 kurangin 4 berapa? 6 faktorial. Nah, tapi karena kombinasi dikali 4 faktorial lagi. Bagi 25 faktorial. dibagi 25 kurangi 4, 21 faktorial kali 4 faktorial lagi. Gini. Nah, ini dicoret sama ini. Tinggal berapa? 10, 9, 8. 8. Nah, yang ini 4, 3, 4, 3, 2, 1. 1. Nah, satunya nggak usah ditulis, nggak apa-apa. Mau ditulis juga nggak apa-apa. Yang ini dicoret dulu sama ini. 25 kali 2, 20. 3, 2, 2. Nah, 22 dibagi 4, 3, 2. Nah, begini. Ini silahkan dihitung berapa peluangnya. Ketemunya berapa itu? C, Pak, C. Oke, ya. Itu ketemunya eh, 1, 3, berapa? 3/4 ya? Enggak, bukan. Ini nih. Ketemunya 21/1256. Bisa dicoret gitu ya. Ini jawabannya ini. Ini ngitung begini bisa sendiri kan? Coret-coret ya. Coret-coret gitu ya. 4 sama 2 coret sama 8. 4 sama 3 sama 2 coret sama 24 gitu. Pokoknya dicoret-coret aja deh. Nanti ketemunya di sini itu 21/1265. Nih. Sekarang nomor 3-nya. Coba kerjakan lagi dengan cara yang sama coba ayo. 15 laki-laki, 10 perempuan. Ini. Tiga orang untuk mewakili RT dalam suatu kegiatan pada tingkat RW. Peluang terpilihnya 1 laki-laki, 2 perempuan, atau 2 laki-laki, 1 perempuan. Sama kayak gini tadi nih peluang ini. Nih. Ya. Ini diambil 3 orang. Peluang berapa nih? 1 laki-laki, 2 perempuan. 1 laki-laki, 2 perempuan. Atau berarti ditambah peluangnya ya. Kalau dan kan dikali. Ditambah 2 laki-laki dan 1 perempuan. 2 laki-laki dan 1 perempuan. Ini tempat Bapak ramai. Udah? Dihitung kayak tadi. Kenapa? Bukan dikali.
Kalau kali itu dan. Kalau atau itu plus. Peluang. Kalau atau itu plus. Kalau kali itu dan. Kalau ini pengertiannya dan dua laki-laki, satu perempuan gitu. Baru itu kali. Ya. Oke, Pak. Makasih. Kalau atau itu dan. Kalau atau itu plus. Kalau dan baru kali. Oke. Ini gimana? Kombinasi berapa ini? Kombinasi 15 diambil Kombinasi 2. laki-laki satu kan ini. Oh ya, Sa. Kali kombinasi perempuan 2 berapa? dari 10. 10, 2, Bagi kombinasi totalnya ada 25, 3. 3. Tambah kombinasi 15 diambil 2, bagi kombinasi 1. 10, 11 1, bagi kombinasi 25, 3. 25 diambil 3. Nah, silakan dihitung. Kombinasi 15 satu itu 15 kan? Hitung satu-satu di luar aja gini, hitung di luar nih. Kombinasi 15 berapa itu? 15 satu. Nih. Kalau dengan satu itu pasti hasilnya sama dengan yang atas ini. 15 faktorial dibagi 15 kurangin 1 berapa? 14 kali 1 faktorial. 0 faktorial berapa sih? 0 faktorial? 1. 1, 0 faktorial 1 ya. Nah ini kan 15, 14, 13. 14, 13 itu kan 14 faktorial. Berarti ini kalau dicoret 15 gitu. Jadi ini 15 kali yang ini berapa? Hitung lagi gitu. Ada yang udah hitung berapa? Kombinasi 10 2? 45, Pak. 5 betul ya. Dibagi kombinasi 25 3 dihitung dengan cara gini. 25 faktorial dibagi 25 kurang 3 faktorial kali 3 faktorial berapa? 1230. Hah? 25 3 2300. Nah, 2300. Coba ini ada kesalahan hitung nih ya. Kombinasi 25 3 yang barusan jawab 1300 ya. Coba 25 faktorial dibagi 25 dikurang 3 faktorial dikali 3 faktorial. Ini artinya 25 kali 24 kali 23 kali 22 ya. Ngerti? Ini kan kali 22 terus ke bawah. Nah, terus ke bawahnya ini disingkat aja sampai sini. Mau berhenti sampai sini nggak apa-apa. Misalkan gini, saya mau berhenti sampai sini, Pak. Ini. Nggak apa-apa. Pokoknya terakhir dikasih faktorial aja gitu ya. Ini Bapak berhenti sampai sini ya, 22 faktorial. Supaya apa? Supaya bisa dicoret sama ini. Ini kan 22 faktorial nih. Terus 3 faktorial itu 3 kali 2 kali 1. Nah, ini kecoret ini. Ini panjang ke belakang ini. Ini juga panjang ke belakang, tapi kecoret semua. Nah, sekarang ini sama ini berapa? 6 kan? 6 sama ini 4. Tuh, 25 kali 4 berapa? 100. 100 kali 23. 2300. Ini 2300 ya. Jangan salah hitung lagi ya. Siapa tadi yang salah? Itu cara ngitungnya begitu. Sekarang ini ditambah dengan coba ini kombinasi 15 2 berapa kombinasi 15 2? 15 dikali 14. 105, Pak. 105 ya. Kali kombinasi 10 1 pasti berapa? 10, 10 pasti ya, di atasnya aja ya. Per ini sama dengan ini 2300. 2300. Berarti dikalikan ini. Ini kalikan 15 kali 45 itu 675 tambah ini 1050. 1050 dibagi 2300. Nah, tambahin ini 1725 735. dong. 25. Nah, dibagi 2300. 300. Nah, ini
sama-sama dibagi berapa ini gitu? 5. Bagi 5. Bagi 5. 5 ya, bisa bagi 25 aja bisa. Ya. Coba bagi 25 coba. Ini bagi 25, ini bagi 25. Pokoknya diperkecil, nanti ketemunya 3/4 ini. Ya, 3/4. Berarti sama-sama dibagi berapa nih? Ini kan dibagi 2 kan 11.500. Bagi 2 lagi 5.750. 570 nih, bagi 570. 1150. Ya, nanti ketemunya 3/4. Jadi di sini peluangnya adalah 3/4 nih. Gitu. Udah? Nomor berikutnya, peluang terpilihnya sekretaris perempuan dengan ketua dan bendahara berjenis kelamin yang berbeda. Ayo, gimana? Ada yang udah dapat belum? Kalau di sini tadi itu, kenapa kita pakai kombinasi? Kenapa nggak pakai permutasi? Karena tidak udah. Karena urutannya sudah dipentingkan kan. Yang penting ini terpilih 3 orang. Yang penting terpilih 3 orang. Dari 3 orang itu ada 1 laki-laki dan 2 perempuan, atau 2 laki-laki dan 1 perempuan. Yang terpilihnya itu mau dibolak-balik tetap aja nggak ada jabatannya. Jabatan ketua, wakil ketua nggak ada. Makanya dia di sini kayak kombinasi. Beda sama ini nih. Peluang terpilihnya sekretaris tuh. Jangan ada jabatannya sekretaris. Sekretarisnya perempuan dengan ketua dan bendahara harus berjenis kelamin berbeda. Berarti gimana nih gitu? Ayo siapa yang bisa nih? Apa jawabannya nomor 4? Hari kedua tadi banyak yang keluar kayak gini loh ternyata. Hari kedua tadi. Jadi nggak sama dengan hari kemarin ya. Ini hari kedua nih ya. Ini Bapak share ya. Coba bayangin ini. Tuh, ya, Bapak perbesar ya. Tuh, kebaca nggak? Apa itu? 15 laki-laki, 10 perempuan pada pertemuan tuh. Jadi hati-hati untuk permutasi kombinasi dipersiapkan juga ya. Sekarang ini, peluang terpilihnya sekretaris perempuan. Berarti kan bisa ini kan, ketua, terus bendahara, terus sekretaris. Ini bisa di sini laki-laki, perempuan-perempuan, bisa juga perempuan, laki-laki, perempuan. Ini atau ini. Nah, ini jadi yang ini, yang kotak pertama ini, yang kotak pertama ini, atau yang ini. Ya, jadi LPP kalau nggak PLP ini.
Sekarang pakai permutasi juga boleh, pakai pemilihan secara acak juga boleh, pakai pengisian kotak. Jadi di sini untuk dapat laki-laki itu ada berapa tadi laki-lakinya? 15 laki-laki, 10 perempuan. Berarti untuk memilih yang pertama ini dipilih satu. Ya, dipilih satu. Berarti peluangnya adalah 15/25 untuk dapat laki-laki. Ya, langsung aja di sini 15/25 dikali perempuannya ada 10 per jumlahnya udah tinggal 24. Terus dapat perempuan lagi, perempuannya tinggal 9. Jumlahnya tinggal 23. Nah, ini berapa? Yang ini gimana? Ya coba. Perempuan berapa? Ada berapa? 10 10 dari per 25. 25 kali laki-laki 15/24. 24 karena udah kepilih satu ya tadi ya. Terus ini perempuan lagi, perempuan tinggal 9. 9 per 2. Per 23. Nah, ini baru ditambahin. Ya, karena dia atau, kalau atau ditambahin. Ini bisa ngitungnya nih. Dicoret-coret aja. Ya. Coba kita hitungkan ya. Sama-sama dibagi 5. Berapa? 3 per 3, 5. 5. Sama-sama dibagi 5. Berapa? 2. 2. Sama-sama dibagi 2. Berapa? 12. 12. Sama-sama dibagi 3. 4. 4. Tuh, jadi tinggal 9 per 4 kali 2, 3. 3. Berapa? 92. 92, Pak. Ini pun sama. Ya, lihat atasnya. 15, 10, 9. 15, 10, 9. Bawahnya. 23, 24, 25. Sama. 9/92. Kalau dijumlahin 18/92 diperkecil 9/46. 6. Nih. Jadi 9/46 ini. Ngerti? Ngerti, Pak. Ini langsung nggak pakai permutasi tapi pakai pengisian kotak. Jadi laki-laki bisa dipilih dari 15 orang ini. Jadi untuk ngambil satu dapat laki-laki di sini 15 per totalnya. Totalnya di sini 25. Kalau permutasinya gimana, Pak? Kalau permutasi ya ini permutasi 15 diambil Diambil 2. diambil 1. untuk yang ini dulu. Untuk yang untuk pertama dapat laki-laki dulu 15 diambil 1 dibagi permutasi 25 diambil 1. Tetap aja hasilnya ini juga. Terus baru Kalau ngambil pakai ini. cara yang kotak-kotak itu bisa nggak, Pak? Apa namanya, feeding slot itu kalau nggak salah. Bisa nggak? Ini kan nanti kalau dibolak-balik beda-beda gitu. Jadi yang paling gampang untuk bentuk soal ini pakai pengisian tempat. Pengisian tempat. Jadi modelnya gini nih. Logikanya waktu awal itu ya. Ada 15L terus 10P. Diambil 1, ini mau dipilih sebagai ketua nih. Terus dapatnya laki-laki. Nih. Berapa peluangnya gitu? Laki-laki ada berapa? Laki-laki ada 15. Dibagi semuanya ada 25. Ada 25. 5. Nah, kalau misalkan ini peluangnya ya. Pakai peluang, pakai permutasi. Permutasi dari 15 diambil 1 ya. 15 diambil 1 itu sama aja kombinasi nih. Ya, dibagi dengan permutasi ini sama aja kayak yang tadi apa? Kayak yang pemilihan tadi itu. Kombinasi. 15 1 itu 15, 25 1 itu 25 kan sama berarti kayak tadi. Zoom, Kak. Suruh pesan. Zoom, Ya. Kak. Jadi sama aja nih. Lebih baik kalau untuk bentuk soal kayak gini, lebih baik ini. Zoom bukan ujian. Coba lihat gini ya. Ini udah dapat segini nih peluangnya. Terus ngambil kedua, laki-laki udah ambil 1, tinggal berapa nih? Laki-laki udah ambil 1. 14. Tinggal 14. Ini posisinya tinggal gini nih. 14 laki-laki, 10 perempuan.
Ngambil satu lagi untuk dapat perempuan berapa? Kayak gitu lagi. Peluangnya berapa gitu. Perempuan kan 10. Jadi total pengambilan 24. Nah, ini dikalikan ini. Kenapa kok dikalikan? Karena pemilihan ketua tadi, setelah dilakukan pemilihan ketua dapat laki-laki, dilakukan pemilihan bendahara harus dapat perempuan. Kan harus berbeda dia ini. Iya. Ketua dan bendahara berjenis kelamin berbeda. Ngerti ini? Ngerti, Pak. Nah, baru sekarang posisinya udah tinggal berapa sekarang? Laki-laki udah kepilih, udah satu, tinggal 23, Pak. Nah, jadi di sini tinggal laki-lakinya 14 ya. Kan udah diambil perempuannya nih, diambil satu. Iya. Nah, perempuannya tinggal berapa? Perempuannya sisa 9. 9. Nah, ngambil yang terakhir, ngambil apa itu? Sekretaris. Perempuan. Sekretaris dapat apa? Dapat perempuan. Nah, perempuannya di sini peluangnya adalah 9 per 23. 23. Nah, semuanya dikalikan. Baru dia LPP. Tapi bisa juga PLP bisa. Yang penting ketua dan bendahara berjenis kelamin berbeda ini. Jadi bisa LPP, bisa PLP gitu. Jelas begini. Jelas, Pak. Lebih enak pakai ini. Ini namanya kaidah pengisian tempat ini. Ya. Oke, kalau udah jelas ini nih. Coba ini soalnya kayak gini nih. Dalam kertas berpetak memiliki ukuran 8 kali 8 petak. Kayak ini ya. Kayak petak catur ya. 8 petak. Pada baris pertama, petak pertama yaitu paling kiri ditulis dengan angka 1. Petak kedua 2. Petak ketiga 4 gitu. Ya, petak keempat 8. Jadi deret geometri. Kali 2 kali 2 gitu. Ya. Ngerti nggak? Ini ada ceritanya kan ini? Ada yang tahu nggak ceritanya ini? Ceritanya siapa nih? Pernah dengar ceritanya ini nggak? Abu Nawas main catur sama raja. Belum pernah, Pak. Minta beras bukan, Pak. Nggak pernah, Pak. Nggak pernah ya? Yang minta beras bukan, Pak? Iya, minta beras. Iya, Pak. Nah, itu. Minta diisi double terus ya, Pak, setiap Ya, setiap setiap kotak. petak diisi 1 butir beras katanya. Tapi dikalikan 2. Kalikan 2 terus. Nggak Dikalikan habis-habis, 2 Pak. terus. Kalau dia menang minta beras, Abu Nawas menang. Tapi kalau Abu Nawas kalah, taruhannya kepala dia dipenggal sama raja. Rajanya mau, boleh 1 butir beras ini katanya. 1 butir beras. Ternyata begitu setelah main, Abu Nawas menang main catur. Dan dia emang pintar main catur. Menang main catur, si rajanya ngisi di sini 1 butir. 1. Di sini berapa butir? 2. Kalikan 2 terus. 4. Kalikan 2. 8. Kalikan 2. 16. Terus gitu. Ya. 32. Terus. 64. Terus. 128. Terus. 256. Dan seterusnya. Sampai sini satu kerajaan itu bangkrut semua. Buat ngisi beras yang di sini. Coba aja dihitung. Ada berapa butir beras yang harus ada di sini. Tuh, ternyata kerajaan tersebut dipertaruhkan sama raja. Bangkrut. Seluruh kerajaan bangkrut. Ya, karena main catur. Lawan kepalanya si Abu Nawas. Sekarang kerjakan ini. Diisi begitu ya. Demikian seterusnya sampai petak ke-8 ditulis bilangan 128 nih. Terus pola pada baris kedua, ini baris pertama itu ini nih. Ini baris ya. Ini baris ke-1. Ini baris ke-2 gitu ya. Baris ke-3. Kalau ini petak pertama. Ini petak pertama. Petak pertama, petak kedua, petak ketiga gitu. Jadi kalau kita berdiri di sini berarti
kita berada pada baris ke-4, petak ke 1, 2, 3, 4, petak keempat. Ya, kalau di sini baris ketiga, petak keempat, gitu ya. Oke, sekarang coba kerjakan nomor 5. Siapa yang bisa? Nomor 5. Oh, padahal dia ini butuhnya cepet, Jun. Paham mose, oh lah. Ada yang dari Jawa ya? Yang Banyak, suara Pak. Banyak. banyak. Oh, Lengkap di sini, Pak. iya, iya, iya. Posisi bimbelnya ini di kota mana sih? Nggak tahu. Unhas Pak, kalau nggak salah yang punya mahasiswa Unhas. Universitas Hasanuddin. Hmm. Bapak sih dari apa itu? Dari grup-grup Twitter gitu, terus apa? Telegram gitu. Ditawarin, mau nggak ngajar? Boleh kalau fotonya siswanya dari mana-mana. Udah bisa nggak nih KN menyatakan bilangan pada petak pertama tapi baris ke N. Petak pertama baris baris ke 1 berapa? Petak pertama baris ke 1 berapa? 1, Pak. Satu, Pak. 1. Baris kedua ini 25. 256. 256 itu 2 pangkat berapa? 2 pangkat 8. 48, 16 kali 6, 2 pangkat 8. Berarti kalau petak ketiga 2 pangkat berapa? Ini berarti dikalikan 2 pangkat 8 ini. 2 Dikali pangkat lagi. 11. 8 tambah 8. Ya. Ini 2 pangkat 24 dan seterusnya. Nah, ini direct geometry nih. Nah, yang ditanyakan ke N, ini direct geometry dengan suku awalnya 1, rasionya adalah 2 pangkat 8. Ya. Yang ditanyakan UN kan ini. Kan ini KN merupakan petak pertama pada baris ke N, baris ini. Baris itu ke bawah. Baris kedua, baris ketiga gitu. Apa rumusnya UN ini? A kalikan R pangkat N-1. 1. A-nya 1, ya kan? R-nya berapa R-nya? 2 pangkat 8. Dipangkatkan N-1. Berarti ini kalau dikalikan masuk berapa nih? 8N kurang 8. Ini 2 pangkat 8, N kurang 8. Ngerti? Pak, izin nanya Pak, Ya, ya. itu dari 2 pangkat 8 ke 2 pangkat 16 ke 2 pangkat 24 itu dikali 2 apa gimana? Ini rasionya berapa ini? Dari 1 ke 2 pangkat 8 itu rasionya berapa? Tahu nggak rasio itu suku kedua dibagi suku pertama? Rasio. Iya. Nah, berapa? 2 pangkat 8 dibagi 1 berapa? 2 pangkat 8 kan? 2 pangkat 8, Pak. Nah, ngerti nggak 2 pangkat 8 dibagi 1? 2 pangkat Ngerti, 8. Nah, berarti ini dikali rasio lagi. Jadi 2 pangkat 8 dikali 2 pangkat 8. Kalau bilangan berpangkat dikalikan pangkatnya jadi apa? Ditambah, Pak. Tambah. Jadi 8 tambah 8, 16. Kalikan lagi rasio gitu. Ini contohnya gini ya. Ngerti? Ngerti Pak, ngerti Pak. Rasio itu, jadi dicari rasionya dulu Adek. Rasio itu 2 pangkat 8 ini dibagi ini. Pokoknya suku kedua dibagi suku pertama. Itu namanya rasio. Bisa juga suku ketiga dibagi suku kedua. Itu rasio juga. Dan seterusnya gitu. Ya. Misalkan gini nih, misalkan 1, 4. Berarti kali berapa nih? Kalau direct geometry nih. Kali 4, 16. Kali 4. Kali 4, 64. Kali 4 dan seterusnya. Gitu. 1, terus 2 pangkat 3 misalnya. Berarti kali berapa ini? Kali 2 pangkat 3 kan? Menjadi 2 pangkat 6. Kali 2 pangkat 3 lagi. 2 pangkat 9 dan seterusnya gitu. Itu namanya direct geometry.
Udah? Ada pertanyaan? Masih bingung nggak ini? Dilihat rasionya dulu. Rasionya itu suku kedua dibagi suku pertama. 2/8 dibagi 1 itu 2/8. Terus kalikan 2/8 terus dan seterusnya. Jadi Pak, ini ada dari buat Kenapa? 156 itu biar tahu 2/8. Oh, Kan aduh. angkanya Ini kegedean tuh. iya iya iya. 256 itu kenapa 2/8 gitu ya? Iya, biar tahu triknya. Biar nggak mikir Ya, terlalu. ya. Atau gini aja nih, yang lebih cepatnya itu gini. Nah, 2 kali 2 berapa? 4 ya. 4 kali 2 berapa? 8. 8 kali 8, 2 berapa? 16. Nah, segini ini 16 nih. Kalau begitu lagi, nih, berapa? 16 lagi. 16 kali 16 berapa? 256. Jadi 256 itu 2 pangkat berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitu. Triknya gitu. Kalau dibuat kayak pohon faktor itu bisa Bisa, nggak, Pak? bisa. 256 kan katanya pengen cepatnya. Kalau pengen cepatnya pakai jari aja gitu. Begitu 2 kali 2 itu jarinya udah menunjukkan angka 2 udah. Udah 1, 2. Udah jempol sama telunjuk. Ya. 2 kali 2, 4. Terus pakai jari tengah sekarang. Habis jempol sama telunjuk pakai jari tengah. 4 kali 2, 8. 8 kali 2, 16. Nah, 16 kali 16 berarti 4 tambah 4, 8. 2/8. Kalau pakai jari gitu. Kalau pakai pohon faktor bisa. Ini saintis begini nih ya. Ini 128 bagi 2 lagi. 64 bagi 2 lagi 32. Bagi 2 lagi 16 bagi 2 lagi 8. Terus gitu. Ya. Bagi 2 lagi 4 bagi 2 lagi 2. 2 pangkat berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti 256 itu 2 pangkat 8. Begitu. Oke, Pak. Terima kasih. Ya, itu pakai pohon faktor. Biasanya pakai jari aja 2 kali 2 tek gitu. Jadi jempol sama telunjuk yang dibuka, yang lainnya ditutup. Pertama genggam kita genggam kayak mau mukul, genggam. 2 kali 2 4 jempol sama telunjuk 4. Terus dari tengahnya keluar 8. Terus dari manisnya keluar 16 gitu. Terus kelingkingnya keluar 32 begitu. Biasanya Bapak gitu, 2 4 8 16 gitu. Pakai jari. Ya, udah? Paham nggak? Oke, Ini paham ya? Nah, paham, sekarang Pak. coba. Nah, sekarang kerjakan ini. Ayo. Tuh. Mana jawabannya ini? Bilangan pada petak ketiga baris kedua. 5, 12. Petak ketiga baris kedua. Berarti di sini nih ya. Petak ketiga. Ini kok. Ini kan petak ke satu, petak kedua, petak ketiga nih ya. Nah, ini petak keempat, petak kelima, petak keenam, petak ketujuh, petak kedelapan. Petak ketiga baris kedua ini yang ditanyakan. Bisa aja ini 256 kali 2 lagi bisa. Harusnya berapa? Petak ketiga baris kedua. Ini petak ketiga baris kedua. Berapa? 256 kali 2. 256 kali 2. 1024. Ya, 512 kali 2. 1024. Jadi ini betul apa tidak? Tidak. Tidak. Ya, ini. Kemudian ini, jumlah bilangan pada petak pertama sampai ke 5 baris pertama. Petak pertama, petak berapa nih? Pertama sampai ke 5. Ini, ditambahin ini. Jumlahin berapa ini? 12, 31, Pak. 28, 31. Oh, 31 betul nggak nih? Betul. Betul. Betul, Pak. Terus bilangan baris ke-8 petak ke-8. Baris ke-8 sini, petak ke-8 yang di sini nih. Benar. Ini yang
Benar nggak? 2 pangkat 64. Salah. Salah, Pak. Salah? 2 pangkat 64. Ini misalkan ini ya, 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Kalau di sini 2 pangkat 1. Di sini 2 pangkat 2. Di sini 2 pangkat 3. Sampai di sini 64 kan ini. 8 kali 8. Berarti harusnya 2 pangkat berapa? Coba, logikanya gini. Ini Bapak tulis angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. 9, ini 8, 9, 10, 11, 12, 13 gitu. Sampai di sini berapa? 8 kali 8. 64 2 ya? pangkat 63. Iya, 2 pangkat 63 harusnya. Jadi di sini salah. Ya, logikanya pada petak kedua ini ya, ini petak kedua baris pertama itu 2 pangkat 1. Petak ketiga baris pertama 2 pangkat 3. Tadi kan 2 pangkat 3 tadi kan, gitu kan? Yang ini nih, ini 4. Terus ini 8, ini 2 pangkat 3 ini. Ini 2 pangkat 4. 5 kurang 1 gitu. Kalau diikutin terus ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gitu kan sampai sini 63 harusnya 2 pangkat 63. Ngerti? Ngerti, Pak. Ya. Ini juga kalau ulangan suka salah gini-gini nih. Terutama yang kayak gini nih. Nih 5, 12 sama ini yang bawah ini. Dah, sekarang nomor ini. Nomor 7. Ayo coba. Ada yang bisa nggak? Hasil bagi bilangan pada petak pertama baris ketiga. Petak pertama baris ketiga. 1, 2, 3 di sini nih. Berarti 2 pangkat berapa? 16. 2 pangkat 16 karena ini 2 pangkat 8 tadi ya. Ini 2 pangkat 16. Jadi petak pertama baris ketiga itu 2 pangkat 16. Dengan bilangan pada petak kelima baris kedua. Petak kelima baris kedua di sini nih. Ini 2 pangkat berapa nih? Ini 2 pangkat 8, 9, 10, 11, 12. 2 pangkat 12 ya. 12. Nah, kalau dibagi berarti 2 pangkat berapa? Kalau dibagi pangkatnya diapain? Dikurang. Kurang. Jadi 2 pangkat 4. 4. 16. Ya. Ngerti? Ngerti, Pak. Ngerti, Pak. Ya, berikutnya nih. Ayo sendiri coba lagi. Jika bilangan pada petak ke N baris pertama dibagi dengan 2 pangkat 2N min 2. Jumlah bilangan pada baris pertama adalah berapa? Ngerti enggak? Enggak, Pak. Coba. Jika bilangan pada petak ke N baris pertama. Ini 2 pangkat N, tahu nggak? 2 pangkat N min 1. Baris pertama petak ke N. Ini. Baris pertama, ini baris pertama ini. Baris pertama. Petak ke N. Kalau N-nya 5, ini 2 pangkat 4. Kalau N-nya 6, ini 2 pangkat 5. Kalau N-nya 7, ini 2 pangkat 6. Ya kan? Berarti ini kan 2 pangkat N-1 kan ini? 2 pangkat N-1. Dibagi dengan ini nih. Nah, dibagi dengan ini. 2 pangkat 2N-2. Kalau dibagi pangkatnya diapain? Kurang. Dikurang. N-1 dikurangin
2 2n min 2. Berarti 2 pangkat berapa ini? min n plus 1. Min n plus 1 atau 1 min n. Ya. Nah, Iya. n-nya berapa ini? N-nya? 1, 2, 3, 1, 2, 8. 3. Kalau n-nya 1 berapa? 0, 1. 1. Pangkat 0, 1. Kalau n-nya 2, Setengah. setengah, 2 pangkat min 1. Kalau n-nya 3, Seperempat, Pak. per 4. Nah, terus begitu. Jumlah bilangan ini berapa? Pada baris pertama itu sampai n-nya berapa? Baris pertama 8 kan? 7. 8 dong. N-nya 8 dong. Baris pertama kan 1, 2, 3, 4. Nih, 8 yang atas nih. Baris pertama ini 8. Nah, ini dijumlahin, ini kan jumlah ini. Tuh. Jadi pakai SN. Apa rumus dari geometri kalau SN? A dikali dengan RN. A dikali 1 min 1 min R pangkat N atau dibalik R pangkat N juga nggak apa-apa. 1 min R pangkat N N dibagi per 1 min R. 1 min R. Ya udah, hitung. A-nya 1 dikali 1 min R-nya setengah pangkat 8 dibagi 1 min 1 min setengah. setengah. 1 min setengah itu berapa? Setengah, Pak. Setengah. Nah, dibagi 1 dibagi setengah berarti 2 dikali 1 min ini 1 per 1 per 256 tadi ya. Nih, 1 dikurangin ini disamakan penyebutnya. 255. 255 per 256. 255 per 128. Ah, B, 255 per 128. Gitu ya. Ngerti? Tadi waktu ngadepin itu kepikiran ke situ enggak gitu. Diikutin ini kalimat-kalimatnya. Kalau baca soal tuh ya kayak gini nih, kita kelewat satu aja Bapak sering gitu. Ngerjain soal itu kelewat satu, aduh nggak lihat ini gitu. Aduh nggak kebaca ini, itu sering gitu. Jadi harus kalimatnya itu harus dibaca benar-benar. Udah? Ada pertanyaan? Aman, Pak. Aman ya? Kita lari ke bacaan berikutnya. Bacaan berikutnya ini sama ini. Kayak kemarin. Ya. Kayak soal kemarin. Kemarin ada yang ngikutin kan kemarin? Ada Bapak. Nah, Ada Pak. ya ini coba ditarik ke sini ya. Nah, ini tinggi lampunya ini. 4 meter kalau nggak salah tuh. Ini. Pada dinding suatu ruangan dipasang lampu dengan ketinggian 4 meter. Ini 4 meter. Nih. Terus kalau dimisalkan tinggi mejanya X, kemarin bahwa misalkan tinggi meja X, maka yang ini adalah 4 2,4 Kurang X. X. 4 kurang X. Terus panjang AB-nya berapa? 1. 1. Ini AB-nya 1. Setengah-setengah ya. Jadi tulis saja di sini AB-nya 1. Dan bayangan yang di lantai A aksen B aksen ini 5/3, Pak. 5/3. Terus soalnya sama persis. Cuman pertanyaannya ternyata banyak. Nih, pertama sama tinggi meja doang. 1,6. Iya, 1,6 kemarin udah nih. Nah, caranya gimana? AB, jadi sebetulnya tan alfa di sini nih. Nih, tan itu kan depan dibagi samping. Jadi A ke tengah-tengah ini dibagi 4 min X, A aksen ke tengah-tengah dibagi 4. Cuman ini dikalikan 2, kanan kirinya sama. Berarti cara ngitungnya AB dibagi berapa? Ini kemarin Bapak misalkan L, ini Bapak misalkan apa kemarin? P, ini Q ya, nggak salah ya. Jadi AB dibagi LP sama dengan A aksen B aksen dibagi LQ dari L sampai ke Q. Nah begitu ya, ngerti?
Oke, Pak. AB-nya 1. LP-nya 4 min X. A aksen B aksen 5/3. LQ-nya 4. Nah, terus ini 5/12 ya, 3 kali 4 ya. Baru kali silang. Kali silang 12 kali 1, 12. 5 kali 4, 20. Dikurangin 5 kali X. 5X. Ini pindahin kiri. Ini pindahin kanan 8. Berarti X-nya sama dengan 8/5 itu 1,6. Kemarin udah ya. Kita agak cepet aja. Nah, ternyata banyak tambahan tuh. Ayo coba kerjakan. Ininya Bapak copy ya, ini ya, gambarnya ya. Nih, C, Pak. C. Oh, bentar ya. Jika luas mejanya berapa? 0,5. 0,5 luas mejanya. Maka luas bayangannya berapa gitu. Tadi X-nya tadi ketemu berapa X-nya? 1,6, Pak. 1,6. Berarti 4 min X berapa? 2,4. 2,4. Nah, kalau mencari luas bayangan itu kan ini kayak apa? Dilatasi. Dengan dilatasi dengan faktor skala K. Nah, K-nya itu adalah 4/4 min X ini. LQ dibagi LP. Jadi gini, luas bayangan ini ya, luas bayangan sama dengan luas benda, luas benda dikalikan faktor dilatasinya. Faktor dilatasinya itu kan ini kan diperbesar kan, kayak di fotokopi itu diperbesar. LQ dibagi dengan LP. Tapi kuadrat. Soalnya luas. Kalau volume pangkat 3. Kalau panjang kalikan LP per LQ aja bisa. Pangkat 1. Nah, luas bendanya tadi berapa nih? 0,5. 0,5. LQ-nya tadi 4. LP-nya 4 dikurangin, ini LP-nya nih, 4 dikurangin X. Tadi X-nya udah ketemu ya. 1,6 berarti 2,4. Ini dibagi dengan 2,4 dikuadratkan. Nah, ya, ini 1/2 kali, ini sama-sama dibagi 4 coba. 1/0,6. Ya kan? Ini sama-sama dibagi 4, ini 1, ini 0,6. 0,6 itu 6/10. 6/10. Kalau naik ke atas 10/6. 10/6 itu 5/3 kuadrat. Jadi 1 kali 25 dibagi 2 kali 9. 18 ya. 2 kali 9. Jadi 25/18. 25 bagi 18 itu 1, sisanya 7 ya. Nah, 1 7/18. C. Nih. Ini sebetulnya proses dilatasi itu. Jadi mencari luas. Kalau mencari volume pangkat 3, faktor dilatasinya pangkat 3. Oh, siapa? Bisa. Pak, saya ingin nanya, Pak. Ya. Buat nyari tadi yang faktor dilatasinya, skala dilatasinya itu tadi apa banding apa, Pak? Ini LQ banding LP. Kan ini benda ini. Benda ini. Jadi dilatasi itu kayak model gini ya. Bentar dulu. Kita lihat ini nih. Ambil contoh gini nih. Nah. Nanti nah, ya. Ini kalau kita gambar kayak gini ya. Itu kan dibandingkan sama gambar yang pakai dilatasi itu beda. Ininya hasilnya itu lebih bagus yang pakai dilatasi begini nih. Lihat nih. Begini. Terus di sini kotak gitu. Kotak terus didilatasikan gini nih.
Hmm. Dari sini, dari pusatnya ke sini. Hmm. Terus dari sini ke sini. Nah, nah kalau faktor dilatasinya 2 misalkan. Berarti dikalikan 2. Ini, misalkan dari sini ke ujung sini nih. Kalikan 2. Red. Jadi kita ngukur gini ya, garis ini. Ini K-nya 2 nih misalkan. Oh, 2 kali ke situ, jadi di sana. Ya. Kemudian yang ini, dikalikan 2. Tarik ke sini. Aduh, ya. Yang ini. Nah, pindahin ke sini. Kalikan 2. Itu nanti di sini bisa menjadi suatu kotak yang begini nih. Hmm. Tuh, jadi yang ini kelihatan membesar gitu, kayak kayak cahaya sinar gitu. Jadi faktor dilatasinya di sini itu adalah panjangnya ini kan dikali 2 tadi, 1, 2. Jadi panjang dari ujung sini sampai sini dibagi dari sini sampai sini, itu faktor dilatasinya. Misalkan sini O, sini A aksen. Maka K-nya adalah apa? A, O ke A aksen, O ke A aksen dibagi O Oh, ke ah. A, begitu. Oh. Oke, ini nanti Iya, menjadi kayak gini nih gambaran ini. Tuh. Jadi di sini ya. Nah, kan kelihatan gambarnya itu kalau dulu Bapak waktu belajar waktu SMA itu, Bapak SMA-nya di Jawa juga ya, di Jember, SMA 1 Jember. Nah, itu perspektif namanya. Menggambar perspektif. Nah, gambar gedung segala itu gini, perspektif ini yang sering di apa peragakan di TikTok gitu. Gambarnya kayak gitu. Ya, berarti di sini yang tanya tadi faktor dilatasinya mana? K-nya. Nah, K-nya itu adalah LB L, aksen ya, L ke mana? L ke ke L ke Q oh, dibagi L ke P. B. Ah, itu faktor dilatasinya. Perbesarannya gitu. Bisa aja A aksen B aksen bisa A aksen B aksen per AB. Itu bisa juga apa-apa. Sama aja kan ini. Coba ya kita buktikannya sama ya. L ke Q berapa? 4 kan? Dibagi L ke P 4 dikurangin X tadi berapa? 2, berapa? 2,4. 2,4 2,4. A aksen B aksen berapa? 5/3 5 per 3 3. dibagi AB 1. 1. Coba kalikan silang. 4 sama dengan 2,4 dikalikan 5 per 3 coret. 0,8. 0,8 kali 5 berapa? 4. 4. Nah ini faktor dilatasinya ini. Ya. Dari L ke bayangan dibagi dari L ke benda. Atau panjang pada bayangan dibagi panjang pada benda. Itu K-nya itu faktor dilatasi. Udah? Kalau nyari Iya, Pak. lampunya, tinggi lampunya tadi gimana? Kenapa? Yang jelas ngomongnya? Kalau nyari tinggi lampunya tadi. Tinggi lampunya tadi dikasih tahu. Tinggi lampunya. Nih. Pada dinding suatu ruangan dipasang lampu dengan ketinggian tuh. Jadi L ke Q-nya itu 4. Ya, udah? Ada yang nanya lagi? Nggak ada. Aman, Pak. Pak mau screenshot. Oh, mau screenshot. Dikecilin ya. Yang mana? Yang nomor awal ini? Boleh. 10, Pak. Itu nomor 10. Nah, gitu. Kalau luas, faktor dilatasinya dikuadratkan. Nah, kuadrat. Kalau volume, faktor dilatasinya dipangkatin 3. Volume kan kubik. Pangkatin 3. Udah?
Udah makasih Pak. Udah ya. Oke, sekarang kita masuk ke soal nomor 11. Nah, ini nomor 11 masih itu juga. Masih gambarnya itu juga. Tapi pertanyaannya ternyata banyak tuh. Coba, ayo sendiri. Udah tahu kayak ininya udah sama kayak tadi ya. Udah sama kayak tadi. Jadi dari L ke bawah, dari L ke bawah ini itu Panjang 4. 4. Nah, kenapa? Ini L, sini apa tadi? P, sini Q. Sini 1,6 ya, tadi udah ketemu 1,6 ya. Ini 2,4. Tadi udah ketemu ini ya. Ini 2,4. Nah, ini 1,6. Udah, gitu. Diteruskan sekarang. Pertanyaannya berikutnya ini. Silakan kerjakan. Nomor 11. Ayo, semua ngerjakan. Supaya ngikutin Zoom-nya nggak bosan, masing-masing siswa ngerjakan dulu gitu, ngoret-ngoret di bukunya sendiri, ngitung, baru nggak bosen. Kalau diem aja pasti bosen, dijamin bosen. Kalau diem aja. Seperti kita ngeliat YouTube gitu, ngeliat YouTube diem, bosen gitu, ngantuk tidur bisa. Gimana ya? Apa jawabannya? A, B, C, D, E? Ya Pak. Bentar ya. Kita tunggu yang lain dulu, mungkin ngasih kesempatan yang lain dulu ya. Tapi jawaban yang E-nya salah itu. Saya nggak tahu caranya Pak. Iya, makanya caranya. Yang penting kan caranya. Coba, cara yang dilatasi bukan sih Pak? eh, bisa juga pakai dilatasi, bisa pakai perbesaran kan. Dilatasi itu kan perkalian. Pakai perbesaran. Ntar kita lihat ya. Eh, belalangnya, coba nih. Di depan lampu tersebut, seekor belalang terbang lurus sejajar dengan dinding dan lantai pada ketinggian 2 meter. Berarti terbangnya di sini ya. Nih, Oh, ya, dengan ketinggian 2 meter. Jadi sejajar dinding. Sejajar ini ya. Ini garis ini nih, enggak sejajar nih. Nah, sejajar ini ya. Gitu. Tapi ke depan ya. Ini kalau ke atas gini kan nempel di dinding ini. Nempel di dinding sampai setinggi 2 meter berarti udah ngelewatin titik P ya. Karena dari Q ke P tadi berapa? 1,6. 1,6. Nah, itu terus ke depan sini. Nah, belalangnya gitu. Ini lintasan belalangnya gini. Jadi sejajar dinding ke atas terus ke depan. Pada ketinggian berapa? 2 meter. 2 meter. 2 meter. Pada ketinggian 2 meter. Jadi ini tingginya 2 meter. Ke sini nih 2 meter ya. Ini misalkan dari sini ke sini. Nah, ketinggian 2 meter. Tuh, dari lantai. Jika bayangan belalang di lantai menempuh jarak berapa? 4 meter. 4 meter. Berapa panjangnya ini? Jadi lintasannya itu nggak akan sepanjang ini. Nggak akan sepanjang ini. Nah, kita hapus begini. Nah, gini. Ini dari sini ke sini itu nanti disorot sama cahaya ini nih. Nih, kena lantai. Ini juga kena lantai. Nanti bayangannya jadi begini di sini. Nah, gini. Tuh bayangannya itu. Bayangan yang coklat ini apa ya? Ini. Sampai sini. Itu bayangannya di sini.
Ya, ngerti? Kebayang kan ini? Iya, Pak. Nah, bayang ya. Itu ini pada lantai 2 meter. Jika bayangan belalang di lantai menempuh jarak berapa? 4 4 meter. meter dalam waktu 10 detik. Jarak sebenarnya yang ditempuh oleh belalang dalam waktu 5 detik berapa? Ini kecepatannya berapa? Kecepatan bayangan, V bayangan. Kecepatan 4 bayangan. meter per detik, 10 detik per meter, Pak. Ya, 10 4 per per 10 ya. Hmm. 0,4 ya. Iya, Pak. Meter per sekon. Sekon. Kecepatan bendanya, kecepatan bendanya berapa? Itu kita lihat faktor dilatasinya aja bisa kan? Faktor dilatasinya berapa faktor dilatasinya? Ya. Berapa faktor dilatasinya ini? 2. Tadi 2. Soalnya ketinggian belalang tadi berapa meter ketinggian belalang? 2 meter. Tingginya berapa tingginya? 4. 4 meter. Jadi faktor dilatasinya adalah 4 bagi 2. 4 bagi 2. Betul, 4 bagi 2. 2. 2 kali ini. Nah, kalau kecepatannya di sini, tadi itu kecepatan bayangan tadi ya, tunggu saya, kecepatan bayangan sama dengan kecepatan benda dikali faktor dilatasi. Tapi nggak dikuadratin ya, karena bukan luas, jarak ini. Tuh. Jadi kalau mencari kecepatan benda adalah 0,4 dibagi 2. Berapa? 0,2 meter per detik. Dalam waktu berapa detik yang ditanyakan? 5 detik. Maka jarak tempuhnya adalah 0,2 dikali 5. 1 meter. Ini. Ya. Kalau kecepatan ya kalikan dengan K. Soalnya bukan luas. Kalau luas kan K kuadrat gitu. Gimana Pak tadi Pak? Masih belum ngerti. Nah, faktor dilatasinya 2 ngerti nggak? Di sini nih. Belum. Belum. Tinggi belalang terbang berapa? Tinggi belalang terbang? 4. Ini. 2. 2. Nih, tinggi belalang terbang ini dari sini ke sini 2 nih. Dari L ke Q berapa? 4. 4. Jadi gini ya. L ke Q itu 4. Terus tinggi belalang, misalkan di sini belalang pakai apa ini? Pakai G. Nah, G ke lantai, G ke Q ya. Ini G ke Q. Garis G ke Q. Jarak garis G ke Q. Berapa tadi? 2. Maka faktor dilatasinya berapa? Total semua 4 dibagi ini. Dibagi dengan LG. Dibagi dengan LG. L ke G. 2. Ini kan L ke G-nya 2 nih. Gini ya. Gini. Belalangnya terbangnya di sini. Nah, belalangnya terbang. Bayangannya di sini. Tuh, misalkan gini ya. Ini misalkan A, sini B, sini C. B ke C berapa tadi? Ketinggiannya, misalkan ini kita ambil ini belalangnya di sini nih. Terbangnya nih belalang. 2. 2. Ini ke sini berapa? 2. 2. Nah, faktor dilatasinya adalah 4 per 2. Iya. 2 kali, 4 per 2. Jadi AC dibagi AB. AC dibagi AB. 4 dibagi 2. 2 kali. Nah, ini udah beres belum? Nih, faktor dilatasinya dulu. Faktor perkaliannya dulu. Kayak yang tadi itu yang jarak ini tadi 1, 2 yang gitu. Berarti K-nya 2 yang gitu tadi. Yang cahaya tadi 1, 2. Ya. Ini paham nggak ini? Sampai sini yang nanya barusan. Coba jawab, jangan diam aja. Paham Pak.
Kalau paham bilang paham, kalau belum bilang belum. Paham ya ini ya? Ngerti? Ngerti. Ya, itu K-nya itu. Nah, sekarang kalau kecepatan itu dikalikan dengan K. Kecepatan bayangan sama dengan kecepatan benda dikalikan dengan K. K-nya itu faktor dilatasi tadi. Nah, kita cari kecepatan bayangannya. Berapa kecepatan bayangannya? 4 meter ini. Bayangan belalang di lantai menempuh jarak 4 meter dalam waktu 10 detik. Berarti 4 per 10, 0,4. Ngerti? Ngerti. Oke, ini kecepatan bayangan. K-nya ngerti nggak? Ini 2. Ya, 2. Nah, berarti kecepatan benda gimana? Ini K-nya pindahin ke kiri nih. Bacanya dari kanan. V benda, coba baca. V benda sama dengan V bayangan dibagi K. Pak. Ya, ini K-nya pindahin kiri gini nih. Oh, tapi dibacanya dari kanan. Coba baca dari kanan. V benda sama dengan V bayangan per K. Pak. Ngerti? Ngerti, Pak. Nah, V bayangan berapa V bayangan? Ini 0,4. 0,4 bagi K. K-nya berapa tadi? 2. Ya udah, berarti 0,2 meter per sekon. Selama berapa detik ini? 5 detik. Maka jarak itu sama dengan kecepatan kali waktu. Jelas nggak? Sampai sini. Jelas, jelas, jelas. Gitu, caranya begitu. Udah mau screenshot silahkan. Bentar, Pak. Oke. Berikutnya, ayo soal terakhir dalam soal tersebut harus bisa dong. Salah satu bisa ya. Alas patung ditempatkan di depan lampu dengan jarak 2 meter dari dinding. Jadi ini nih. Ini 2 meter nih. Ini yang hitam ini 2 meter. Tuh, 2 meter ya. Gitu. Ditempatkan 2 meter dari dinding. Tinggi alas patung 1 meter. Ini alas patung nih. Ini 1 meter. Tuh, baru di sini ada patungnya. Ini patungnya misalkan ini. Nah, patungnya, patung tangannya siapa, misalnya patung kepalanya siapa gitu ya. Nah, gitu. Udah, ayo coba kerjakan. Modelnya kayak gitu. Ini perlu digeser nggak ini? Soal ini. Nggak cukup tempatnya nih. Ini berarti pakai itu harus ya. Nggak cukup tempatnya gini. Eh, Kalau habis ngajar hapus sih lebih enak. Dihapus-hapus. Udah kayak gitu ya. Gambarnya di sana nggak bisa kelihatan atau dikecilin dulu boleh. Nggak baca. Baca nggak? Enggak, Pak. Hah? Nggak ya? Pak. Kebaca dikit, Pak. Baca dikit. Udah gini aja. Pokoknya gambarnya seperti itu aja. 4 divisi Sebuah patung setinggi berapa patungnya itu? 1,5 meter nih. 2,5, Pak. Tinggi alas alas patung tingginya 1 meter. Terus tinggi patungnya 1,5 meter. 2,5. Nah ini 1,5 nih. Nah ininya 1 meter. Tuh 1 meter 1,5 berarti 2,5 ya. Iya, Pak. Udah diletakkan di atas alas tersebut. Panjang bayangan patung adalah berapa? Nah panjang berarti dikalikan dengan faktor dilatasi.
Udah? Bisa nggak? Eh, Coba lihat kalau misalkan pengen tahu jalan sinarnya, ini ke sini nih. Ini ke alas ini, ya. Tuh, oh, alah. ke alas ini. Terus ini ke alas lagi, alasnya ini. Terus ini ke sini nih. Nah, yang ditanyakan itu ini. Yang ditanyakan itu ini. Tuh, Oh, ya. Yang ditanyakan itu. opsinya apa, Pak? Nih. Waduh, panjang bayangan. Dan yang bayangan patung. Dia Kita gambarkan dulu ya. Kita gambarkan dulu. Ini ke alas patung tadi berapa? Ke alas patung tadi? Ini 1,1. satu. Ini satu ya. Ini satu. Sini berapa? 1,5. Ya kan? Tadi begitu kan? Iya, Pak. 1,5. Terus ini ke sini nih. Panjang. Ini ke sini. Nah, gini. Sini ke sini. Nah, gini. Tuh. Kalau misalkan kita misalkan ya, ini X, ini Y. Ini tadi berapa? 4 4. meter ya. Iya, 4 meter. Ini patungnya tadi, ini kan patung nih. Ini nih. iya, Pak. Nah, ini patungnya. Patungnya ini berada pada ketinggian 1 meter. Ini alas alas patungnya. Terus ini berapa meter tadi? 2. 2. Nah, udah pakai perbandingan ya. Yang kita cari ini nih, nilainya berapa? Nah, keadaannya kayak gitu. Soal UTBK kayak gini, aduh, udah gambarnya aja belum tentu ini, ya kan? Waktunya secepat itu paling-paling kira-kira ditebak-tebak gitu anak-anak. Karena kecepatan waktunya, tapi seharusnya sih harus bisa kalau udah gini. Ini patungnya ini nih, tuh patungnya yang merah itu. Ini alasnya yang hitam. Pakai tan alfa aja ya, pakai perbandingan tan alfa juga nih. Tan alfa. 1 dibagi X, depan bagi samping, sama dengan 4 dibagi 2 plus X. Nanti ketemu X, terus nanti cari tan beta. Ini tan beta. Tan beta depan ini 2,5 dibagi X plus Y, sama dengan 4 dibagi 2 plus X plus Y. Nanti ketemu Y-nya. Ayo. Kayak gitu. Astaga. 1,9. Opsinya, ini opsinya. Kita taruh di sini opsinya ya. Ini opsinya. Ini opsinya ini. Ada yang dapat?
Lima puluh, 57. Iya. Bentar lagi. Ayo, coba lihat tan alfa, coba mana dibagi mana tan alfa? Ada yang jawab nggak tan alfa? 1 per X, Pak. 1 per X ya, kalau lihat segitiga yang kecil 1 per X ya. Akan sama dengan kalau lihat segitiga yang 4 besar. per 2, Pak. 4 Per 2 tambah X. Plus X. ya, 4 per 2 tambah X. Kali silang. 2 plus X sama dengan 4X. Ya, berarti 3X. X sama dengan 2. Berarti X-nya 2 per 3. 2 per 3. Sekarang tan beta. Tan beta. Depan bagi samping. Depannya ini 1,5 tambah 10 per 8. 2,5 ya. 2,5 Per X tambah X Y. tambah Y. X plus X Y. tambah Y. 2 per 3 plus Y. plus Y. Sama dengan depan persamaan 4 per 4 per 2 ditambah 2 per 3 tambah Y. 2 per 3 tambah Y. Udah, cari Y-nya. Bisa dong. Itu ramenya. Ini rumah Bapak. Bapak kan punya kontrakan ya. Kontrakan rumah di depan itu ada 4 pintu itu. Itu yang ngontrak tuh, wah, minta ampun. Lagi ngumpul di rumah Bapak. Kedengeran nggak di situ? Enggak terlalu, Pak, enggak apa-apa. Nggak apa ya. Oke. Kali silang ya, kali silang. Cret, berapa? 8 per 3 ditambah Y. 4Y sama dengan, ini 5 per 2 nih. Iya, Pak. 5 per 2 dikalikan 2. 5. 5 ditambah 5 per 2 dikalikan 2 per 3. 5 per 3. 5 per 3. 5 per 3 ya. Ditambah 2,5. 5 per 2Y. Nah, terus supaya nggak ada pecahan, kita kalikan 6 aja. Ya, kali 6 semua. Supaya nggak ada pecahan. Kali 6, 6 bagi 3, 2. 16. Ini 24Y. 24Y. Ini 30. 30. Ini 10. Ini 15. Berarti 24Y sama dengan, Itu Pak ada Y-nya Pak. oh ini ada Y-nya. Kan? Ini kalau ulangan begini, aduh. 24 ditambah 15. Nah, 9. 9 Y. Ini 40. Kurangi 16. 24 ya? Ya kan? Iya. Iya Pak. Iya, Pak. Jadi Y-nya adalah 24 per 9. 24 per 9. Bagi 3. 3. 8 per 3. 2. 2 per 3. 2, 2 per 3. 8 per 3. Ini. 8 per 3. Tapi, justru dikalikan 2 per 2. Aneh kan ini? Justru dikalikan 2 per 2. 16 per 6. Ini Bapak nggak setuju dengan kata-kata begini nih. Dengan apa? Soal yang bikin 16 per 6. Kalau mau 8 per 3 atau 22 per 3 gitu. Yang paling sederhana lah. Ya kan? Aneh kan? 7. Apaan 7? Apa 7? Coba. Siapa yang jawab? 7, Bapak. Bukan 7. Oh, setuju ya. Setuju. Iya. Nanti kalau gajinya Pak Agus berapa? Wah, gajinya Pak Agus 25 juta. Yang benar 25 juta. Iya. Tapi dibagi dengan 25 gini misalkan. Sekian persekian, 10 perak ini gajinya. Aneh, tapi disebutnya begini. Kan aneh kan? Bener ya?
nggak bisa di ini. Udah berikutnya sekarang. Paham ya itu ya? Sekarang ini nih. Nah, tuh. Coba. Ntar Bapak coba dulu ini ya. Posisi. Posisinya kita coba dulu. Oh, beda ya. Jadi ini ada pedagang nih di suatu grosir kelontong dijual 9 bahan pokok makanan. Ada 9 bahan pokok makanan. Salah satu barang yang dijual oleh pedagang grosir itu adalah gula pasir. Ini dalam kuintal ini. Dalam kuintal. Data pemasukan dan yang terjual, ini pasokan itu yang biru, yang merah itu yang terjual. Yang merah itu yang terjual ya. Disajikan dalam ini. Udah, grafiknya seperti ini. Pertanyaan pertama. Dari diagram di atas ini. Dari diagram di atas. Ini. Apa itu? Stok gula yang terbanyak terjadi pada hari berapa? Pada hari apa? Senin, Pak. Pada hari Senin. Coba. Di sini hari Senin itu pasokan berapa pasokan? 8. Pasokan kami 8. Ini pasokan ya. Terus ini terjual ya. Nah gini. 4. Pasokan 8, terjual 4. Berarti ada stok berapa ini? Ada stok 4 ya. 4 kilo. Ya. Terus pada hari Selasa 14. 14, 2, Pak. 12. Birunya 14, ini 12. Ada stok lagi berapa? 2. 2. Berarti nambah ini dong. Nambah stok dong. Tadi aja udah kelebihan 4. Di sini kelebihan 2 lagi, berarti 6. Ngerti nggak? Ya. Atau ini dicari lebihnya dulu gitu. Ini sisa ini. Pak, lagi, Pak. Ya, gini nih. Ini pasokan beras ada berapa kuintal? Ini pasokan beras. Hari Senin, pasokan beras. Nih, 8, Pak. 8. Kemudian terjual berapa terjual? 4, Pak. 4. 4. Ada sisa nggak? Ada, Pak. Nah, berapa sisa? 4. 4. Nah, 4 itu sebagai stok ya. Stok pada hari Senin. Nah, gitu. Sekarang udah ada 4 nih di toko, udah ada 4. Terus hari Selasa ada pasokan lagi 14. Berarti di dalam toko tersebut ada berapa? Ini ada pasokan datang lagi 14. 18, Pak. 18. Terjual 12. 6. Oh. Ya. Jadi di sini stoknya sisanya 6. Kalau ini sisanya 2 di sini, tapi stoknya 6. Oh, iya, Pak. 4 tambah 2 ini, 4 tambah 2 ini. Nih. 4 tambah 2 jadi 6. Oke. Terus hari Rabu sekarang. Hari Rabu stoknya berapa nih? 9. Bukan stoknya, maksudnya pemasukan. Pemasukan 9, 8. 8 masih sisa 1 lagi kan? 7. Nah, berarti di sini ini tambahin lagi nih. 7. Jadi stoknya ini nih. Nah, berarti udah nyebutin stok gula yang terbanyak itu dari 4, 6, 7 hari Rabu paling banyak. Paham nggak? Gitu. Iya, Pak. Terus hari Kamis kita lihat datanya lagi. Kamis. Ini yang datangnya lebih sedikit ini, 10. Yang terjualnya 12. 12. Nih. Berarti di sini minus 2 kan ini? Minus 2. Berarti stoknya berapa? Ini tambahin. 5. Di 5 ini stoknya. Ya, ini tambahin ke sini ya. Hari Jumat, terus hari Jumat. Hari Jumat ini pas Sama, Pak. sama. 5 juga. 8 berarti nggak ada sisa 0 ya. Pada hari itu nggak sisa. Jadi stoknya tetap 5. Ada hari Sabtu. Hari Sabtu itu yang datang 10, yang terjual 14. 14. 41. Minus 4 ini. Nah, stoknya tinggal 1 nih. 1. Ya. Terus hari Minggu yang datangnya 11. 12 min 1 habis. 11. Yang terjualnya 12 kan? 12, Pak.
Yang terjualnya 12. Ini Habis. jadi habis Selesai. lagi Habis. dalam 1 minggu. Berarti pertanyaan ini dari diagram di atas stok gula yang terbanyak terjadi pada hari Rabu. Pak. Rabu. Begitu ceritanya. Tidak. Betul, Pak. Ya. Pak. Ya. Kenapa? Ada pertanyaan? Mau screenshot. Iya. Atau gini aja Bapak kirimin materi yang udah Bapak bahas ke grup ya. Oh, oke Iya, dengan. boleh Pak. Yang udah dibahas. Ini dikirim ke grupnya grup apa ini? Super intensif. Ya. Bootcamp. Nah, itu. Ada dua. Bukan sama Apa? intensif. Yang Ada nanti dua temen- grup ya tuh. Iya, super intensif sama apa itu? Bootcamp itu. Bootcamp. Iya Pak. Ya, nah bootcamp. Jadi kita screenshot aja. Bentar. Kita ini. Nah, tadi. Ya udah gitu aja deh. Nanti Bapak kirim ya. Ya. Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Ya, Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bapak. ya sama-sama. Pak. Ya, Terima kasih, Pak. Masih Pak. Tiba-tiba udahan anjir. Itu enggak dibawa apa? Tanggung, Cok.